وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini anggapan mereka, kami sudah dihinakan. Maka dengan latar belakang ini, orang-orang Quraisy tadi mengatakan, fa inna antakuffahu anna. Kamu punya dua pilihan, wahai Abu Talib. Engkau yang mencegah sendiri anak kemenakanmu ini, wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Jika tidak, kamu persilahkan kami sendiri yang turun tangan mencegah anak kemenakanmu itu, gitu. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafih. Karena apa? Engkau ini sebenarnya pada posisi yang meyakini agama kepercayaan nenek moyang kita, sama kita, gitu loh. Kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy, kita sama-sama menyembah agama nenek moyang kita. Ngapain kamu membela kemenakanmu itu yang memperjuangkan agama yang tidak pernah dianut oleh nenek moyang kita, gitu kan? Kalau memang engkau masih berpihak kepada agama nenek moyang, harusnya berpihak kepada kami juga dong, gitu kan? Fanakaffikahu. Maka fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafina fanukaffikahu. Maka kami cukupkan engkau saja yang menghentikan anak kemenakanmu itu. Faqala lahum Abu Talib, maka Abu Talib mengatakan kepada mereka apa? Qaulan raqiqan wa raddahum raddan jamila. Disampaikan perkataan yang lemah lembut dan menolak permintaan mereka dengan penolakan yang baik. Artinya penolakan yang sifatnya itu tidak frontal. Fansarafu anhu, maka mereka pulang. Wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi. Rasulullah masih melanjutkan dakwahnya terus. Yudhiru dinallah wa yad'u ilaihi, masih menampakkan agama Allah dan mengajak orang kepada agama Allah. Sampai di sini, walakin lam tasbir Quraisyun tawilan. Orang-orang Quraisy enggak bisa sabar lama-lama dia. Hina ra'athu sallallahu alaihi wasallam madiyan fi amalihi wa da'watihi ila Allah. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melanjutkan amal dakwahnya itu mengajak orang kepada agama Allah, enggak bisa sabar mereka. Bal aktsarat dzikrahu wa tadamarat fihi hatta qarrarat muraja'ata Abi Talib bi uslubin aghladha wa aqsa minas sabiq. Ketika melihat yang seperti ini, mereka menentukan untuk kembali mendatangi Abu Talib untuk kedua kalinya. Ini kali yang pertama tadi kan, caranya masih mufawadhah layyinah, masih perundingan yang sifatnya itu ya iyalah enggak apa-apalah, iya enggak apa-apa gitu. Yang kedua, lebih keras lagi. Tekanannya lebih keras lagi. Waja'at sadatu Quraisyin ila Abi Talib. Yang kedua datang petinggi-petinggi Quraisy menemui Abu Talib. Faqalu lahu, mereka mengatakan kepada Abu Talib, ya Aba Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Talib, engkau ini orang punya kedudukan di tengah-tengah kami. Engkau ini punya kemuliaan di tengah-tengah kami. Wa inna qadistanhainaka. Sebelumnya kami sudah minta engkau ngelarang ponaanmu ini, mencegah ponaanmu ini. Engkau punya kedudukan, sudah kami minta engkau untuk melarang ponaanmu ini. Mini bini akhika, ini kan dari anak kemenakanmu ini, untuk melanjutkan dakwahnya. Falam tanhahu anna, kok ente enggak larang-larang juga tuh, gitu. Masih lanjut aja nih anak kemenakanmu nih, gini kan. Wa inna wallahi, maka kami demi Allah, kata mereka, la nasbiru ala hadza, kita enggak bisa sabar terhadap ini. Min syatmi abaina, dari apa? Penghinaan terhadap nenek moyang kami ini. Wa tasfihi ahlamina, kita juga enggak bisa sabar kalau tokoh-tokoh agama kita ini dihinakan seperti ini. Wa aibi alihatina, dan dicela Tuhan-Tuhan kami seperti ini. Hatta takuffahu anna, sampai engkau cegah ini anak kemenakanmu ini untuk mendakwahkan agama yang baru ini. Au nunazilahu wa iyyaka fi dzalik, atau kalau memang ente mau, berarti engkau itu berada di pihaknya, kita anggap sama seperti
Muhammad itu. Meskipun Abu Talib pada saat itu belum memeluk agama Islam kan, maka kami anggap, kami perlakukan engkau ini sama seperti pengikutnya Muhammad. Kalau kami nanti mau siksa, ya kami siksa juga gitu kan. Tapi masih segan, mereka nggak berani. Ini masih ancaman gitu. Nggak berani. Oh, yang paling tua kok Abu Talib itu, yang paling tua, masih segan untuk menyampaikan. Hatta yuhlaka ahadul fariqain, sampai nanti antara kami akan terus memperlakukan Anda seperti itu sampai antara dua kelompok ini siapa yang duluan binasa dari muka bumi ini gitu loh. Pengikutnya Muhammad atau memang kelompok kami gitu kan. Wah, ini ancamannya lebih berat. Ketika ancamannya lebih berat ini diancam Abu Talib tadi kalau yang pertama kan entah engkau yang larang atau kami yang turun tangan sendiri. Enggak juga Abu Talib gubris. Yang kedua, entah engkau larang anak kemenakanmu itu atau kami perlakukan ente sama kayak pengikutnya. Kami kasih intimidasi, kami kasih ancaman juga sama seperti pengikutnya. Ente mau yang gimana gitu kan. Biar kami perlakukan ini sampai nanti antara dua kelompok ini siapa yang binasa duluan. Yang demikian ini membuat Abu Talib goyang juga akhirnya gitu. Yang pertama tadi masih bisa tetap teguh. Ini yang kedua datang goyang sudah Abu Talib ini. Azuma ala Abi Talib hadzal wa'id wa tahdidus syadid. Ancaman dan gertakan ini bagi Abu Talib terasa besar gitu kan di hadapan Abu Talib ini. Maka akhirnya dilaksanakanlah apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Faba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui anak kemenakannya sendiri. Wa qala lahu, maka dikatakannya kepada Nabi Muhammad pada saat itu apa? Ya bena akhi, wahai anak kemenakanku, inna qaumaka qad ja'uni, kaum kamu ini sudah datang kepadaku. Faqalu li kadza wa kadza, mereka mengatakan demikian dan demikian. Fa'abqi alayya, tolong kasihani saya gitu. Kata Abu Talib, merengek minta. Wa ala nafsika, kasihani pula diri kamu gitu loh. Sampai kapan kamu mau diginiin terus sama mereka gitu loh. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq, jangan engkau kasih beban di pundakku ini yang aku enggak sanggup menahannya, wahai anak kemenakanku ini, kata Abu Talib. Fadhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ammahu khadalahu wa annahu dha'afa an nusratihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah mengira bahwasanya pamannya ini sudah hendak sudah hendak untuk menghentikannya, dan pamannya itu sudah melemah dari menolong dakwahnya Nabi Muhammad pada saat itu. Maka Rasulullah memberikan ketegasan. Faqala ya am, wahai pamanku, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, meskipun mereka itu nanti meletakkan matahari itu di tangan kananku. Matahari diletakkan buat apa? Buat nyegel, disegel, dibelenggu, supaya nggak kemana-mana, disegel pakai matahari, dibelenggu pakai matahari. Kalau mereka mampu, andai kata pun mereka mampu memindahkan matahari itu untuk menangkap tanganku ini yang sebelah kanan, wal qamara fi yasari, mereka juga andai kata pun mampu mengambil bulan di sana untuk menyegel tangan kiriku ini, tangan kiriku nggak bisa kemana-mana ini. Ala an atruka hadzal amr, agar aku berhenti dari menyampaikan dakwah ini gitu kan. La, ya am, la. Hatta yudhhirahu Allah au uhlaka fih, sampai Allah memenangkan agama ini, aku yang binasa dalam mendakwahkannya. Antara itu, aku nggak akan berhenti sampai Allah memberikan kemenangan bagi agama ini, atau sampai aku binasa dalam memperjuangkan dakwah agama ini. Itu semangat Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengatakan ma taraktuhu, tidak akan pernah aku tinggalkan jalan dakwah ini gitu. Jadi memang jalan dakwah kan ada dua, entah itu menang dengan kemuliaan atau dia mati syahid. Dan sahabat Nabi SAW yang memperjuangkan itu, hasil akhirnya ya antara dua itu. Kalau tidak Allah rasakan kemenangan di muka bumi ini, Allah panggil dia cepat dengan kematian syahid dalam perjuangan dakwah. Tsumma sta'bara wa baka, setelah menyampaikan ini nangis Rasulullah, sedih.
Artinya kok ya demikian, biar gimana pun ini pamannya sendiri gitu loh. Tsumma sta'bara wa baka. Walaupun bagaimanapun ini pamannya sendiri. Tetapi beliau harus tegas dalam jalan dakwah, nggak boleh dipengaruhi. Wa qama. Baru setelah Rasulullah itu nangis, sedih, menangis karena kejadian yang seperti ini, di satu sisi tidak mau merepotkan pamannya gitu kan. Di satu sisi ini adalah tugas beliau yang beliau nggak bisa meninggalkannya sampai salah satu dari dua kemungkinan itu tadi. Rasulullah kemudian qama, berdiri. Falamma walla, ketika Rasulullah sudah berpaling membelakangi pamannya untuk pergi, dipanggil sama Abu Talib. Nadahu Abu Talib, sini, wahai anakku, sini. Falamma aqbala, ketika Rasulullah berpaling lagi mendengar panggilan pamannya, kata Abu Talib apa? Idhab ya bena akhi, pergilah wahai anak kemenakanku. Faqul ma ahbabta, katakanlah sesuai dengan apa yang engkau senangi, yang engkau inginkan, sampaikan aja. Fa wallahi la uslimuka li syai'in abada, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkan engkau kepada siapapun abadan, aku masih akan tetap melindungimu. Ini sambil diiringi dengan suasana sedih seperti itu. Yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan pamannya ini. Nah, sampai di sini ternyata Abu Talib tidak tetap mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Quraisy berhenti nggak? Datang lagi ini Quraisy sama Abu Talib. Sisa waktu masih panjang, masih ada. Datang lagi nih Quraisy kepada Abu Talib. Walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madin fi amalihi. Ternyata ketika Quraisy melihat kok Rasulullah masih nyampaikan aja dakwahnya ini gitu loh. Berarti kedatangan yang kedua kemarin apa? Arafat anna Abu Talib qad aba khudlana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini Abu Talib sudah menolak permintaan kita untuk menghentikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu mujmi'un li firaqihim wa adawatihim fi dzalik. Dan tetap bersih teguh untuk melawannya seperti itu. Maka orang-orang Quraisy ketika melihat bahwasanya Abu Talib itu tetap teguh untuk mendukung keponakannya, berarti telah menentang kita nih. Maka untuk kali ketiganya datang orang-orang Quraisy ini kepada Abu Talib. Fadhahabu ilaih, datang kepada Abu Talib dengan membawa seorang pemuda yang gagah. Namanya Umarah ibnil Walid ibnil Mughirah. Wa qalu lahu, mereka mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, inna hadzal fata anhadu fatan fi Quraisyin wa ajmaluh. Pemuda ini adalah pemuda yang paling ganteng, paling tampan, paling gagah di tengah-tengah kabilah Quraisy saat ini. Fakhudhu, ambil ini pemuda ini. Falaka aqluhu wa nasruhu, kamu silahkan untuk mendukung dia, membela dia, silahkan. Ambil ini jadi anakmu. Wattakhidhu waladan, jadikan ini anak kamu. Wattakhidhu waladan fahuwalak, ini jadi punya kamu sekarang. Wa aslim ilaina bana akhika, tapi serahkan anak kemenakanmu Muhammad itu kepada kami, kita tukeran saja deh. Kurang apa nih gantengnya nih? Kasih kasih sama kamu, tapi kamu kasihkan Muhammad sama kami gitu. Hadzal ladzi khalafa dinaka wa dina abaik. Serahkan kepada kami anak keponakanmu ini yang menentang agamamu dan menentang agama nenek moyang kita. Wa farraqa jama'ata qaumik, yang mana anak kemenakanmu ini juga telah mencerai-beraikan jamaah kaum kita. Wasafaha ahlamahum, yang telah menghinakan ulama-ulama mereka. Untuk apa? Fanaqtuluhu, untuk kami bunuh nih anak kemenakanmu ini. Fa innama huwa rajulun birajulin. Yang kayak gini kan impas sudah. Satu anak kita kasih, satu anak kita ambil dari kamu. Ini berpikir matematika dia begini. Satu ditukar sama satu gitu kan. Berpikirnya orang bisnis begitu kan. Tapi dalam dakwah bukan begini bisnisnya. Maka Abu Talib marah. Abu Talib mengatakan apa? Wallahi labi sama tasumunani. Demi Allah,
Sungguh buruk sekali tawar-menawar yang kalian lakukan itu kepadaku. Atu'tuni ibnakum aghdukum lakum. Kamu kasihkan anak kamu itu supaya aku ngerawat buat kalian. Kok enak gitu loh. Lah ini anakku saya kasihkan buat kamu bunuh. Ini pandangannya Abu Thalib lebih visioner. Tidak hanya sekedar tukar menukar jual beli saja. Nah, ini kan kaum kafir Quraisy ini kan pedagang. Pokoknya kalau sudah saya bayar, saya ambil dong untungnya. Apa sesimpel itu? Enggak. Tidak sesimpel itu. Ini anak kemenakanku, saya serahkan kepada kamu buat apa? Kalau mau dibunuh, enggak. Ini bodoh Ini tawar-menawar yang bodoh yang seperti ini. Ini sangat buruk sekali. Tidak akan saya penuhi permintaan kalian. Wa utikum ibni taqtulunahu hadza wallahi ma la yakunu abada. Demi Allah tidak akan pernah terjadi ini.